Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yaskur bi ni'mai wa lam yasbir bi balai wa lam yarda bi qada'i wa qadari falyakhrus min baini ardi wa samai wal yatlub rabban ghairi." Siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, dan siapa yang tidak sabar atas segala ujian-ujianku, dan siapa yang tidak ridho kepada qada dan takdirku, maka hendaklah dia keluar dari bawah langitku ini, dan hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Tiga sifat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala ini harus kita hindarkan. Yang pertama, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Artinya dia kufur, tidak menggunakan segala nikmat Allah kepada jalan yang Allah ridhoi. Yang kedua, orang yang tidak bersabar atas segala ujian-ujian Allah yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, yang tidak ridho kepada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga sifat ini adalah sifat yang harus kita hindarkan dan sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti murka Allah kalau ada ketiga sifat ini kepada kita, yaitu Allah mengusir kita dari bawah langitnya ini. Kemana lagi kita pergi, saudara-saudaraku? Langit mana lagi tempat kita bernaung? Allah usir kita dari buminya ini. Kemana lagi bumi yang mana lagi kita jejaki, yang akan kita tempati? Bahkan saking marahnya Allah kepada kita, yaitu Allah menyuruh mencari Tuhan selain Dia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang sudah kita yakini. Allahu somada, kepada Allah bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulada wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Allah itu tidak diperanakan dan juga tidak beranak, dan Allah tidak ada sekutu baginya. Mana mungkin kita cari lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersahadat, bersumpah, bersaksi, mengakui dengan seyakin-yakinnya, yang dibenarkan dengan hati, digelarkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan kita, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada aturannya, sehingga kita menjadi seorang muslimah hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Dan kita pun sudah bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Kita ridho kepada Allah adalah Tuhan kita, Islam agama kita, dan Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Allahumma asbahna wa amsayna ala fitril Islam wa kalimatil ikhlas wa la dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pada setiap paginya, setiap sorenya, kita bersaksi bahwa kita berada dalam fitrah, dalam keislaman, beramal ikhlas, dan kita mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika sifat ini mari kita hindarkan dari diri kita. Semarah-marahnya orang tua kepada anaknya adalah ketika orang tua itu mengusir anaknya keluar dari rumahnya dan menyuruh anak itu mencari orang tua selain dia.
yang mampu memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada anak yang menurut anak itu yang bisa membahagiakannya. Semarah-marahnya orang tua adalah ketika dia mengusir anaknya dari rumahnya. Dan semarah-marah lagi orang tua tidak hanya mengusir, tapi dia menyuruh anaknya mencari orang tua selain dia. Sungguh marah Allah ketika sifat ini ada pada diri kita. Yang pertama, malam yaskur bina'mai, siapa di antara kita yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah sungguh banyak yang sudah kita nikmati. Amanah titipan Allah sudah sedikit banyaknya yang sudah kita miliki. Maka mari kita syukuri apa yang sudah kita nikmati dan apa yang sudah kita miliki. Jangan lihat apa yang sudah dinikmati orang dan yang sudah dimiliki orang. Karena apa yang sudah dimiliki dan dinikmati orang, itulah yang merupakan bagian daripadanya dalam kehidupan ini. Dan mari kita selalu melihat pada diri kita, sudah banyak nikmat-nikmat Allah dan sudah banyak amanah Allah yang sudah kita miliki. Oleh karena itu, nikmatnya itu mari kita syukuri, kita manfaatkan segala satunya kepada jalan yang Allah ridhoi. Dan segala titipan Allah yang diamanahkan Allah kepada kita, mari kita gunakan sesuai dengan anjuran Allah dalam Al-Quran dan hadis, sehingga itu memberikan banyak manfaat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Walaqad ataina Luqmanal hikmata nishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Bersyukurlah kepada Allah, karena siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Mensyukuri nikmat Allah itu minimal kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puja dan pujian milik Allah. Karena apapun yang kita nikmati dan yang kita miliki, itu semua dari Allah, titipan Allah. Maka walaupun kita dapatkan yang kita miliki itu dengan bekerja keras, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang malam, bahkan kadang-kadang tidak pulang dari pekerjaan kita, untuk memiliki sesuatu yang kita inginkan. Setelah kita miliki itu semua adalah dari Allah. Allahumma ma asbaha wa amsaha bi min ni'matin aw bi ahadim min khalqika fa minka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini dan apa yang kami dapatkan pada sore hari ini, itu semualah darimu. Baik ia dari segala yang kami dapatkan dari makhlukmu, itu adalah darimu ya Allah. Maka segala puji bagimu ya Allah, dan kepadamu lah kami bersyukur. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, dengan memuja dan memuji Allah, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita biasakan, dengan menyadari bahwa itu semua dari Allah, dititipan Allah, amanah Allah. Dan mari kita mengucapkan doa syukur kita sebagaimana doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, dan juga surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salatan tardau wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ketika usia kita 40 tahun, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca doa, ya Tuhanku,
tunjukilah hatiku untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, dan begitu juga kepada kedua orang tuaku, untuk aku memanfaatkan untuk beramal soleh yang engkau ridhoi. Dan jadikan ya Allah rasa syukurku ini juga disyukuri oleh keturunanku. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu dalam keadaan muslim. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzikni an askuro ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihin tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika solihin. Dengan doa yang hampir sama dengan ujung doanya yang berbeda. Tuhanku, tunjukilah hatiku untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu yang kau berikan kepadaku, dan begitu juga kepada orang tuaku, untuk bisa aku manfaatkan untuk beramal soleh yang kau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu termasuk hamba-hamba-Mu yang soleh. Saudara-saudaraku, nikmat yang kita peroleh sebagai anak itu sangat besar pengaruh daripada kedua orang tua kita. Nikmat yang kita dapatkan sebagai anak dalam kehidupan kita itu sangat besar dari usaha dan upaya kedua orang tua kita. Maka saudara-saudaraku, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, selain kita bersyukur kepada Allah dan kita memanfaatkan segala sesuatunya untuk kebaikan, maka wajib kita mengucapkan terima kasih yang banyak kepada kedua orang tua kita. Apa yang kita peroleh hari ini adalah atas jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita. Kita bisa berpendidikan tinggi karena mereka sekolahkan kita. Kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses karena doa-doa orang tua kita, doa sanak saudara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Maka saudara-saudaraku, kita harus bersyukur kepada Allah dan sekaligus berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepada aku, perintah Allah kepada kita, dan berterima kasihlah kepada orang tuamu, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Itu kedua yang harus kita hindarkan dari diri kita yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak sabar menerima ujian-ujian Allah. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar ketika melaksanakan kebaikan. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan segala bentuk keburukan dan dosa. Dan yang ketiga, sabar ketika menerima musibah. Sabar ketika melaksanakan kebaikan. Tentu segala bentuk kebaikan harus kita memiliki sifat kesabaran. Dalam hal melaksanakan ibadah ritual, ibadah solat, ibadah puasa, ibadah zakat, apalagi ibadah haji, di situ harus tertanam dalam diri kita untuk melaksanakan sifat kesabaran dalam melaksanakan ibadah ritual itu. Itu juga dalam hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, tentu harus ditanamkan kesabaran. Dan itu juga hablum minal alam, dengan alam sekitar kita harus juga ditanamkan kesabaran. Tanpa kesabaran, kebaikan kita tidak akan bisa terlaksanakan. Oleh karena itu, mari kita beribadah dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran. Saudara-saudaraku, kemudian yang kedua, sabar meninggalkan keburukan. Tentu segala kenikmatan-kenikmatan duniawi yang memperdaya kita, menyilaukan mata kita, sehingga bisa dosa kita sangat hitam tiada taranya, karena kita terpesona atas kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ada rasa cinta kepada dunia, hubbud dunia wa qurtul maut. Kita cinta dunia dan kita takut mati, karena betapa indahnya, betapa bahagianya kita lihat, betapa senangnya orang-orang yang melaksanakan keburukan itu dari kacamata kita. Tapi kita yakin dengan ajaran agama bahwa segala sesuatu yang buruk
segala sesuatu yang dilarang itu pasti itu akan merugikan kita, merugikan orang lain, dan merugikan orang banyak. Oleh karena itu, dengan sifat sabarlah kita bisa mau meninggalkan itu semua. Segala bentuk bujuk rayuan yang dibuat oleh manusia, oleh setan laknatullah sebagai musuh nyata bagi kita, maka kita sabar meninggalkan keburukan-keburukan itu. Karena kita yakin bahwa apa yang ada nanti di akhirat jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia, dan jauh lebih menyenangkan yang akan kita rasakan, yang kita di akhirat nanti kekal abadi. Dan kenikmatan itu juga kekal abadi. Sedangkan kenikmatan duniawi ini adalah kenikmatan yang hanya sampai pada lidah kita, sampai pada tenggorokan kita, dan hanya bisa nikmati oleh nafsu syahwat yang hanya sementara yang kita nikmati. Itu sabar kita meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah. Karena apa yang dilarang Allah itulah yang buruk bagi kita, dan apa yang dilarang Allah itu pasti akan memberikan mudarat kepada kita. Kemudian sabar ketika menerima musibah. Musibah apa saja kita harus sabar dalam menerima musibah itu. Termasuk musibah atas kematian keluarga. Ada 3 musibah yang sangat berat ditanggung oleh manusia. Yaitu yang pertama, musibah orang yang kaya tiba-tiba miskin, jatuh miskin. Ini musibah yang sangat berat ditanggung oleh manusia. Kemudian musibah yang menimpa seseorang yang memiliki jabatan tinggi tiba-tiba tidak berjabatan lagi. Dan yang ketiga, musibah ketika meninggal keluarganya. Saudara-saudaraku, dari Ummu Salamah, hadis Ahmad dan Muslim, bahwa ketika Ummi Salamah ditimpa musibah, lalu ia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita ini adalah dari Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Allahumma zurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, selamatkanlah aku dalam kemalanganku, dan berilah ganti yang lebih baik dari itu. Illa azarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairam minha. Maka siapa yang membaca ketika menerima musibah, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma gzurni fi musibati wa akhlif li fi khairam minha, maka Allah akan menyelamatkan dalam kemalangannya dan akan memberi ganti yang lebih baik daripada itu. Seterusnya cerita Ummu Salamah. Maka ketika Abu Salamah suaminya meninggal dunia, aku ucapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Ku baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma gzurni fi musibati wa akhlif li fi khairam minha. Maka Allah pun menggantinya dengan orang yang lebih baik daripadanya, yaitu dengan Rasulullah SAW. Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah SAW, diganti Allah suaminya, suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian saudara-saudaraku, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata waladul abadi." Jika putra seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu limalaikatihi, maka Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada abadi, kamu cabutkah nyawa putra hambaku? Fayakulun, para malaikat itu menjawab, na'am, betul ya Allah. Fayaqulu qabattum
samarata fuadihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu cabut nyawa buah hatinya. Fayaqulun na'am. Para malaikat menjawab, betul ya Allah. Fayaqulu maza qala abadi. Allah berfirman, apa yang dibaca oleh kedua orang tuanya? Fayaqulun hamidaka wastarja'a. Kedua orang tuanya membaca alhamdulillah dan membaca innalillah. Fayaqulullahu ibnu li'abadi baitam fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bangunlah sebuah rumah untuk hambaku ini di dalam surga. Wasammuhu baital hamdi. Dan namakan rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma li'abadil mu'min indi jazaun iza qabattu sofiyahu min ahli dunya summah tasabahu illal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada ganjaran yang akan kuberikan kepada seorang hamba yang kucabut nyawa kekasihnya di alam dunia, lalu diterimanya dengan hati yang sabar, kecuali dia mendapatkan surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidak seorang muslim pun yang ditinggal mati 3 orang anak yang belum balik, melainkan ia akan dimasukkan Allah ke dalam surga karena karunia rahmat Allah kepada anak-anak tersebut. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara wanita yang ditinggal mati 3 orang anak, maka ia akan memperoleh pelindung dari api neraka. Kemudian ada seorang wanita bertanya, bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Begitu pula kalau 2 orang, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tiada pilihan kepada kita kecuali sabar menerima musibah yang menimpa kita. Insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan surga. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Dan yang kemudian yang ketiga, walam yardo biqadai wa qadari. Siapa yang tidak ridho kepada kodo dan kodarku, falyatlub robban goiri, falyakhrus min baini ardi wasamai, walyatlub robban goiri. Kemudian sifat yang harus kita tinggalkan yang dimurkai Allah adalah tidak ridho kepada kodo dan kadar Allah. Saudara-saudaraku, kita wajib berusaha, berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan kita. Berbagai upaya dan usaha yang kita lakukan sesuai dengan skill, sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kewajiban kita hanyalah berusaha. Sedangkan hasilnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya wajib berusaha, tapi tidak wajib berhasil. Tapi ketika berhasil, pujilah Allah. Alhamdulillah. Ketika usaha kita tidak berhasil, bersabarlah. Cari cara yang lain, usaha yang lain, pendekatan yang lain, strategi yang lain, teknik yang lain, dan berbagai macam cara kita lakukan. Yang penting caranya yang halal dan tidak menghalalkan segala cara. Kita tetap dalam koridor aturan agama, anjuran agama dalam berusaha. Maka ketika saudara-saudaraku
takdirnya kita berhasil, bersyukurlah. Ketika takdirnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan harapan kita, maka bersabarlah. Kita harus ridho apa yang Allah tentukan. Karena apa yang Allah takdirkan, Allah tentukan, itulah yang terbaik untuk kita. Walaupun dalam pemikiran kita tidak baik untuk kita. Apa yang Allah sudah takdirkan dan itu sudah terjadi, maka saudara-saudaraku, mari kita ridhoi, senang menerima takdir yang ada. Karena harus kita berprasangka baik, husnuzon kepada Allah. Karena apa yang baik menurut Allah, itulah yang baik untuk kita. Dan apa yang baik menurut kita, belum tentu itu yang terbaik menurut yang Allah berikan kepada kita. Allahumma la manya lima utoita, wa la muqtiya manakta, wa la roda lima kodoita, wa la yanfa'u zat minkal jad. Ya Allah, tidak ada yang sanggup memberikan sesuatu apa yang kau tahan, dan tidak ada yang sanggup menahan sesuatu apa yang kau berikan, dan tidak ada yang sanggup menantang apa yang kau putuskan, dan tidak ada yang sanggup memberikan sesuatu, karena engkaulah Sang Maha Kaya, Sang Maha Pemberi, engkaulah pemilik segala jagat raya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita ridho kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan ma yabtahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Dalam Quran surah Fatir ayat 2. Apa-apa saja yang Allah bukakan rahmat kepada seseorang, maka tidak ada yang sanggup menahannya. Dan apa-apa saja yang Allah tahan dari rahmatnya kepada seseorang, maka tidak ada yang sanggup melepaskannya. Karena Allah itu Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala keterlambatannya. Terlambat itu jauh lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Demikian, mohon maaf kami kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan tausiah yang singkat ini adalah sarana kita untuk saling mengingatkan, untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah dalam hidup kita ini. Mari kita sabar menjalankan segala bentuk ujian-ujian Allah kepada kita, baik yang baik maupun musibah, maupun kita harus sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan mari kita ridho kepada takdir, qada dan qadar yang sudah ditentukan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia ini dan insya Allah masuk surga di akhirat nanti. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.